Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Lima Sevil, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masih mempelajari organ gerak hewan dan manusia dengan subtema manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan ide pokok dalam teks, menyebutkan fungsi organ gerak pada hewan dan manusia, menerapkan langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan dua pecahan, dan menuliskan dengan benar surat atin dan alfil dengan tajwid yang benar. Ya, mari kita mengingat kembali materi pelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Lalu, kita juga mempelajari hewan-hewan invertebrata dan vertebrata. Coba kalian perhatikan gambar di video ini. Ada gambar hewan apa saja ya? Ya, ada hewan gajah, hewan burung, dan hewan kupu-kupu. Gajah dan burung bergerak dengan organ geraknya. Lalu, mereka termasuk beberapa contoh dari golongan hewan vertebrata. Ya, sedangkan kupu-kupu termasuk golongan hewan invertebrata. Nah, kalian tahu hewan gajah ternyata sudah disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Fil. Mari kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, shadaqallahul azim. Berikut tadi adalah bacaan surat Al-Fil. Surat Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil surat ke-105. Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah dan disebut dengan surat Makkiyah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Topik dari surat Al-Fil adalah kisah gagalnya usaha penghancur Ka'bah oleh Abraha, Raja Yaman, dan 60.000 tentaranya. Dalam tentara tersebut termasuk diantaranya 13 gajah atau 9 gajah dalam versi lainnya. Tahun terjadinya peristiwa ini juga dicatat dalam sejarah Islam sebagai tahun gajah. Ya, coba perhatikan gambar berikut ini di video. Ada 2 orang yang sedang bergerak. Manakah gambar yang memiliki manfaat untuk organ gerak kita? Iya, gambar Aldo yang menaiki sepeda karena kegiatan tersebut melatih gerak tubuh dan mengeluarkan keringat. Tubuh kita akan tetap terjaga kesehatannya. Contoh aktivitas lain yang membuat organ gerak menjadi sehat. Yang pertama, ada bermain bola,
ada senam pagi atau berolahraga, ada menaiki tangga atau turun tangga, ada mengangkat beban, dan ada bermain lompat tali. Iya, aktivitas ini memiliki banyak manfaat terhadap organ gerak tubuh kita, melatih organ gerak, terus menjaga kesehatan. Kalau aktivitas seperti aktivitas bermain HP itu tidak memiliki manfaat untuk organ gerak kita, yang ada malah organ gerak kita akan terasa kaku dan kita akan dapat terjangkit penyakit seperti kena radiasi, matanya sakit, dan sebagainya. Makanya kita harus perlu banyak aktivitas yang positif ya. Mari simak penjelasan berikut ini. Penjumlahan pecahan. Pecahan terdiri atas dua bilangan, yaitu ada pembilang dan ada penyebut. Angka yang di atas kita sebut dengan pembilang dan angka yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Di sini ada contoh 2/3, K2 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Dan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan dua metode. Yang pertama, kita bisa menggunakan perkalian menyilang atau dengan metode KPK. Contoh soalnya di sini ada 2/4 ditambah 1/4. Dan soal yang kedua adalah 1/2 ditambah 2/3. Nah, apa sih hasilnya? Apabila penyebutnya sama, ada contoh soal yaitu 2/4 ditambah 1/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama-sama 4. Maka di sini kita tinggal menuliskan kembali penyebut tersebut 4. Kemudian pembilangnya berapa? Kita hitung 2 ditambah 1 di sini. Hasilnya adalah 3. Berikutnya, apabila penyebutnya berbeda, maka kita bisa menggunakan metode perkalian menyilang. Seperti apa caranya? Di sini ada contoh 1/2 ditambah dengan 2/3. Karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dengan menggunakan metode perkalian menyilang, yaitu 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya 3 kali 2 hasilnya juga 6. 1 kali 3 hasilnya 3, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka karena udah sama-sama 6, tinggal kita masukkan 6 dan pembilangnya 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Jadi untuk soal yang pertama jawabannya adalah 3/4 dan untuk soal yang kedua jawabannya adalah 7/6. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode KPK. Contoh soalnya adalah 3/4 ditambah dengan 3/6. Oke, kelipatan 4, 8, 12, 16, 24, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kita lihat angka terkecil yang sama. Di sini ada 12. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Di sini juga ada 12. 6 kali 2 adalah 12. Jadi kelipatan 4 dan 6 adalah 12. Maka di sini 3/4 dikali 3, yang 3/6
masing-masing dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 9/12 ditambah 6/12. Karena sama-sama 12, maka tinggal kita hitung pembilangnya, yaitu 9 ditambah 6 hasilnya adalah 15. Penyebutnya 12, maka 15/12. Apakah 15/12 ini sudah selesai? Tentunya tidak, karena pembilang di sini dan penyebut memiliki FPB, di mana itu bisa kita gunakan untuk menyederhanakannya. FPB dari 15 dan 12 itu berapa sih? Ya, FPB dari 15 dan 12 adalah 3. Maka di sini kita bagi masing-masing dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tentunya belum cukup, karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi pecahan campuran. Maka di sini 5/4 jika kita jadikan menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/4. Bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah kita lihat pembilangnya di sini adalah 5, penyebutnya adalah 4. Maka 5/4 itu artinya sama dengan 5 dibagi 4. Berapa 5 dibagi 4? Hasilnya adalah 1, sisanya 1. Penyebutnya tetap 4. Jadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah hasil sisa per pembagi, yaitu di sini karena pecahannya 5/4, maka hasilnya adalah 1, sisanya 1, dan pembaginya adalah 4. Jadi hasilnya 1/4. Ya, selanjutnya, alhamdulillah materi hari ini cukup selesai. Tugas mandiri hari Senin yaitu mengerjakan buku paket tematik halaman 41-43, menuliskan surat alfil di buku tulis PAI, dan mengerjakan soal matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.